Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keikhlasan teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Catatan Sarah. Tonton sampai selesai. Saya doakan Anda semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran rezeki. Di sebuah lembah tenang yang terletak di kaki Gunung Salak, bersembunyi sebuah kampung bernama Cikaret yang tak terlalu dikenal oleh dunia luar. Di sanalah Dirga dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga sederhana petani dan ibu rumah tangga yang tekun. Sejak kecil, Dirga sudah terbiasa dengan aroma tanah basah selepas hujan, suara serangga malam yang merdu di balik pepohonan bambu, dan kesejukan angin gunung yang membawa harum kembang liar dari ladang. Wajahnya keras namun teduh, tubuhnya kurus tapi berotot, hasil dari rutinitas membantu orang tuanya di ladang sejak remaja. Di desa itu, semua orang mengenalnya sebagai anak baik yang tak pernah berkata kasar dan selalu menunduk sopan bila bicara dengan orang tua. Tapi seiring waktu, Dirga menyadari bahwa hidup di kampung tak akan memberinya jalan menuju impian yang lebih besar. Kemiskinan yang turun-temurun, ladang yang tak luas, dan pendapatan yang tak cukup untuk biaya sekolah adik-adiknya membuatnya memilih jalur berbeda. Saat usianya menginjak 21 tahun, Dirga mengambil keputusan yang tak mudah, merantau ke luar negeri. Ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan, bukan karena ia kenal siapapun di sana, tapi karena agen penyalur tenaga kerja di kota sebelah mengatakan bahwa di Riyadh banyak lowongan untuk posisi buruh restoran. Dirga tahu risikonya tinggi. Ia tak bisa bahasa Arab, bahkan bahasa Inggrisnya pun terbata. Tapi semangat dalam dadanya lebih kuat dari rasa takut. Ia meninggalkan kampung dengan satu ransel pakaian, segepok doa dari ibu, dan beberapa lembar rupiah hasil patungan warga kampung yang mendukung kepergiannya. Sesampainya di Riyadh, Dirga langsung diantar ke sebuah restoran kecil milik keluarga Arab. Tak ada waktu untuk orientasi. Hari pertama, ia sudah disuruh membersihkan dapur, mencuci piring, dan melayani pelanggan. Hidup di negeri asing tanpa kenalan, makanan yang asing, cuaca yang panas menyengat, serta bahasa yang sama sekali tak dimengerti, menjadi ujian pertama dalam hidup dewasa Dirga. Tapi ia tidak mundur. Ia belajar cepat. Ia mengamati, meniru, dan mencatat diam-diam. Satu persatu kosakata ia pelajari dari interaksi dengan sesama pekerja. Dalam hitungan bulan, ia mulai bisa memahami perintah dasar dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan. Tahun-tahun berlalu, dan Dirga perlahan menjadi sosok andalan di restoran itu. Ia tidak hanya mengerjakan tugas dapur, tetapi juga dipercaya menangani pelanggan tetap karena sikapnya yang ramah dan pelayanannya yang teliti. Namun di balik senyum yang selalu ia kenakan saat bekerja, tersimpan kerinduan mendalam kepada kampung halaman. Setiap malam sepulang kerja, ia memandangi foto keluarganya yang ia tempel di dinding mes kecil tempat ia tinggal bersama 4 TKI lain. Ia ingat betul suara ibunya saat mengaji, ayahnya yang suka membuat teh manis di sore hari, dan suara tawa anak-anak kecil bermain petak umpet di halaman masjid kampung. Rindu itu membuatnya semakin tekun bekerja, karena baginya satu-satunya cara untuk memeluk kampungnya kembali adalah dengan membawa perubahan nyata. Gaji bulanan ia kirimkan rutin ke Indonesia. Tak pernah ia sisihkan untuk diri sendiri. Sandalnya usang, bajunya itu-itu saja, tapi hatinya selalu lapang karena tahu bahwa uangnya sedang membiayai sekolah adiknya, sedang membangun dapur baru untuk rumah ibunya, dan sedang membayar utang tetangganya yang sakit parah, karena baginya, hidup bukan tentang dirinya sendiri. Hingga suatu hari, setelah lebih dari 1 dekade ia tinggal di Riyadh, Dirga mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Bukan sekadar lelah fisik, tapi semacam kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai memikirkan pulang. Keinginan itu bukan datang karena ia menyerah, melainkan karena ia merasa waktunya untuk kembali sudah dekat. Ia membayangkan suara azan dari masjid kecil di desanya, aroma nasi liwet dan sambal terasi buatan ibunya, serta pemandangan kabut pagi yang menyelimuti sawah.
Semua bayangan itu muncul ketika ia sedang mengelap meja restoran pada sore hari yang tak terlalu ramai. Saat itu, ia seperti merasa sedang berbicara pada masa kecilnya sendiri. Sebentar lagi, aku pulang, batinnya berkata. Tapi hidup selalu punya kejutan. Hari itu, ketika ia sedang membereskan sisa makan seorang pelanggan, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak di bawah bangku. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tampak lusuh tapi masih utuh. Ia memungutnya dan melihat ke sekeliling, memastikan tak ada yang mencarinya. Lalu ia membuka dompet itu perlahan, berharap menemukan petunjuk siapa pemiliknya. Di dalam dompet tersebut, terdapat uang kertas dalam jumlah yang cukup banyak, beberapa kartu bank, dan yang paling penting, kartu identitas. Foto pada kartu itu menunjukkan sosok perempuan parubaya dengan nama Farida Fahriyah. Usianya tertera 42 tahun. Selain itu, ada beberapa surat penting dalam bahasa Arab yang tak ia pahami isinya. Dirga mendesah pelan. Ia tahu betapa rumitnya urusan administrasi di negeri ini. Kehilangan dompet, apalagi yang berisi dokumen penting, bisa membuat hidup seseorang sangat terguncang. Ia membawa dompet itu ke manajer restoran, namun hingga malam tiba, tidak ada satupun orang yang datang menanyakan. Dirga lalu mengambil keputusan untuk mengantar sendiri dompet itu ke alamat yang tercantum. Setelah restoran tutup, ia mengeluarkan sepeda tuanya dari gudang belakang dan mulai mengayuh ke arah yang ditunjukkan pada kartu. Jalanan Riyadh malam itu cukup lengang, namun lampu-lampu kota menyala terang menuntunnya. Ia mengayuh perlahan, membelah angin panas yang belum sepenuhnya reda, membawa sepotong tanggung jawab dalam ransel kecilnya. Malam menjelang dengan tenang ketika ponsel Dirga bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang baru pertama kali ia simpan hari itu. Nama pengirimnya, Farida. Seketika itu juga perasaannya campur aduk, antara kaget, kikuk, dan tak menyangka. Ia membuka pesannya perlahan-lahan, seakan takut mengganggu kehikmatan suasana. Assalamualaikum, Dirga. Ini saya, Farida. Maaf kalau mengganggu. Semoga kamu sudah sampai dengan selamat, begitu bunyinya. Dirga membaca pesan itu berulang kali sebelum akhirnya membalas, meskipun dengan kata-kata yang terasa kaku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah sampai. Tidak mengganggu, Bu. Terima kasih sudah menghubungi. Ia mengetik pelan, dengan jemari yang sedikit gemetar karena grogi. Tak lama kemudian, balasan datang kembali, lebih hangat dan terbuka. Kalau boleh tahu, kamu asli dari mana di Indonesia? Tanya Farida. Dirga menjawab, saya dari Jawa Barat, Bu. Dari desa kecil di kaki gunung. Udara di sana sejuk dan hijau. Percakapan berlanjut seperti aliran sungai yang lembut. Farida menanggapi dengan hangat, bercerita bahwa mendiang suaminya dulu pernah mengunjungi Yogyakarta dan Bali, dan ia selalu mendengar cerita tentang keramahan orang-orang Indonesia. Dalam pesan-pesan berikutnya, suasana berubah menjadi lebih pribadi dan emosional. Farida mengungkapkan bahwa dompet yang Dirga temukan bukanlah benda biasa. Di dalamnya terdapat surat-surat penting mengenai usahanya serta kenangan berharga dari almarhum suaminya. Dompet itu seperti kotak kenangan kecil milik saya, tulisnya. Dirga membaca setiap kata dengan hati-hati, merasa ada beban emosional yang besar di balik pernyataan itu. Ia membalas dengan empati yang tulus, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maaf saya tidak tahu, Bu. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk beliau. Farida kemudian menceritakan bahwa 2 tahun lalu suaminya wafat karena kanker, dan sejak itu ia menjalankan semua urusan bisnis sendirian. Tidak mudah, tapi saya terus belajar untuk kuat, lanjutnya. Dirga membaca itu semua dengan hati yang perlahan menghangat. Meski mereka berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda, entah mengapa ada satu benang halus yang mulai mengikat mereka, sebuah rasa saling memahami dalam diam. Ia membalas, semoga ibu selalu diberi kekuatan.
Saya yakin almarhum pasti bangga melihat apa yang ibu lakukan saat ini. Pesan-pesan itu tak berhenti di malam itu saja. Hari-hari berikutnya, Dirga mulai terbiasa menerima pesan dari Farida. Kadang hanya berupa sapaan singkat di pagi hari, kadang berupa foto makanan khas Arab yang baru saja ia masak sendiri. Di waktu-waktu senggangnya, Farida menceritakan kisahnya menjalankan bisnis restoran, kesulitan yang ia hadapi, dan keinginannya untuk membuka cabang baru suatu saat nanti. Dirga mendengarkan semuanya dengan saksama dan mulai ikut memberikan tanggapan. Tak jarang Farida meminta pendapatnya, seolah-olah Dirga adalah rekan bisnis sejajar, bukan hanya seorang bekas pelayan restoran. Dirga merasa dihargai, sesuatu yang sangat jarang ia dapatkan dalam hidupnya di Riyadh. Ia mulai menyadari bahwa di tengah kesibukan, ada seseorang yang benar-benar peduli akan keadaannya. Rasa itu begitu asing sekaligus menenangkan. Ia mulai menunggu pesan dari Farida setiap hari, seperti seseorang menunggu sinar pagi menembus tirai jendela yang lama tertutup. Akhir pekan tiba dengan cuaca yang sejuk, angin bertiup pelan, seakan alam pun ingin menciptakan suasana berbeda. Pagi itu, sebelum matahari naik tinggi, sebuah pesan baru masuk ke ponsel Dirga. Dirga, hari ini kamu libur kan? Datanglah ke rumah. Aku ingin menjamu kamu dengan makanan khas Arab yang biasa aku masak hanya saat hari raya, tulis Farida. Dirga membaca pesan itu beberapa kali, mencoba mencari alasan untuk menolak, namun tak menemukan yang cukup kuat. Sesuatu dalam dirinya seolah mendorongnya untuk menuruti undangan itu. Ia membalas singkat, "Insya Allah, Bu. Saya datang setelah zuhur." Siang harinya, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja putih polos, celana kain hitam, dan sepatu lama yang telah dipoles agar tampak layak. Ia menatap dirinya di cermin sebelum berangkat, menelan ludah, dan menghela napas panjang. Rumah Farida masih berdiri dengan kemegahannya yang dulu, namun kali ini Dirga datang bukan sebagai pengantar dompet, melainkan sebagai tamu istimewa. Pintu dibuka dengan senyum yang sangat tulus. Farida menyambutnya dengan abaya krem yang anggun dan aroma parfum lembut. "Masuk, Dirga. Hari ini kamu tamu kehormatan. Aku masakan kapsa dan hummus, benar-benar resep asli dari nenekku," katanya sembari tertawa kecil. Di ruang makan, meja telah ditata rapi. Hidangan warna-warni dengan aroma rempah menyebar memenuhi ruangan. Dirga duduk dengan hati yang canggung namun bahagia. Ia menikmati hidangan itu dengan sopan, merasa seolah ia kembali menjadi manusia utuh. Setelah makan, Farida mengajaknya berkeliling rumah. Ia menunjukkan dapur tempat ia bereksperimen dengan resep baru, ruang kerja mendiang suaminya yang kini menjadi ruang baca, dan taman di belakang rumah yang dipenuhi bunga. "Biasanya suamiku yang menyiram bunga-bunga ini," ucapnya lirih, sorot matanya menerawang jauh. Dirga hanya mengangguk pelan, tak ingin merusak suasana. Senja mulai turun ketika Farida tiba-tiba bertanya, "Kamu bisa menyetir kan?" Dirga mengangguk. "Kadang saya yang ke pasar membeli bahan." "Bagus," kata Farida tersenyum. "Ayo kita keluar. Ada yang ingin aku beli dan kamu juga perlu pakaian yang lebih pantas." Dirga terdiam, tapi Farida berkata dengan nada halus, "Anggap saja ini ucapan terima kasih." Mereka pun melangkah keluar, tanpa tahu bahwa perjalanan sore itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Setelah mendengar pernyataan mengejutkan dari Nyonya Farida, Dirga merasa seakan waktu berhenti berputar. Suaranya tercekat, pikirannya melayang entah kemana. Tidak pernah terbayangkan dalam benaknya bahwa seorang wanita seperti Farida, mapan, dewasa, dan begitu terhormat, mengungkapkan keinginan untuk menikah dengannya, lelaki sederhana yang datang dari kampung jauh di pelosok Jawa Barat. Dirga mencoba menata napasnya yang mulai tak beraturan. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hal kecil. Bukan sekadar perasaan, tetapi menyangkut banyak hal, perbedaan usia, budaya, latar belakang, dan tentu saja pandangan orang-orang di sekitarnya.
Ia lalu berpamitan sebentar, keluar rumah dan mencari tempat tenang. Di bawah bayang pohon palem, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi orang tuanya di kampung. Percakapan berlangsung cukup lama. Ayahnya sempat terdiam sebelum akhirnya bertanya, "Dirga, kamu yakin ini bukan karena terpaksa atau kasihan?" Dengan suara yang bergetar, Dirga menjawab, "Tidak ya. Aku tidak sedang dibujuk atau dijanjikan harta. Aku merasa nyaman bersamanya. Aku merasa dihargai, dan aku pun ingin menghargainya." Ayah dan ibunya pada akhirnya berkata dengan lembut, "Kalau itu memang keputusanmu, kami akan mendukung. Kami percaya kamu tidak main-main." Seminggu kemudian, di sebuah ruangan kecil yang tenang dan beraroma melati, prosesi akad nikah dilangsungkan. Wali dari pihak keluarga Dirga hadir secara virtual melalui sambungan video call. Seorang ustaz lokal yang dihormati masyarakat memimpin jalannya prosesi dengan suara lembut namun penuh hikmat. Dirga mengucap ijab kabul dengan bahasa Arab yang telah ia latih berhari-hari. Suaranya sedikit gemetar, namun kalimat itu keluar dengan mantap, menggema dalam ruangan. Saat para saksi serentak mengatakan sah, Nyonya Farida menunduk pelan, air matanya menetes, menandai dimulainya babak baru dalam hidup mereka. Dirga merasakan dadanya penuh dengan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rasa bahagia yang menakutkan, haru yang membuncah, dan cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. Di balik wajah penuh wibawa Nyonya Farida, Dirga melihat ketulusan dan harapan. Ia tahu, perempuan itu tidak hanya memilih dirinya sebagai suami, tapi juga sebagai teman hidup yang akan menemaninya di sisa waktu yang panjang. Bagi Dirga, itu adalah bentuk kepercayaan yang tak ternilai. Pasca pernikahan, mereka mulai menjalani hari-hari sebagai pasangan suami istri. Rumah besar yang dahulu terasa asing bagi Dirga, kini mulai terasa seperti rumah sungguhan. Setiap pagi, Farida menyapanya dengan senyum lembut dan secangkir kopi yang telah diseduhnya sendiri. Mereka tak banyak bicara soal romantisme, tetapi cara mereka memperhatikan satu sama lain menyiratkan kasih yang terus tumbuh. Dirga tidak mengubah dirinya menjadi orang lain. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana, tetap menyapa tukang kebun dan petugas keamanan dengan hangat, dan tetap menolak untuk bersikap mewah meski kini ia tinggal di rumah seorang pengusaha sukses. Sementara Farida semakin memperlihatkan sisi lembutnya. Ia bukan lagi hanya pengusaha mandiri yang tangguh, tetapi juga istri yang perhatian dan mendukung. Setiap malam mereka berbincang di balkon belakang rumah. Dirga menceritakan masa kecilnya di kampung, memancing ikan di sungai, menanam singkong di ladang, atau mendaki bukit bersama teman-temannya. Farida menyimak dengan mata yang berbinar, seolah kisah sederhana itu adalah puisi yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Mereka saling mengenal bukan dari harta, tapi dari cerita-cerita kecil yang membangun rasa percaya dan rasa nyaman. Hari keberangkatan ke Indonesia akhirnya tiba. Tiket-tiket telah dicetak, koper-koper telah dikemas dengan rapi, dan oleh-oleh khas Arab seperti kurma ajwa, parfum oud, dan sajadah berbahan sutra memenuhi bagasi mereka. Di Bandara King Khalid, Dirga menggenggam tangan istrinya dengan erat. Hatinya berdebar-debar, bukan karena takut, tapi karena haru. Sudah lebih dari 10 tahun ia meninggalkan kampung halaman. Kini, ia kembali bukan sebagai pemuda desa pencari kerja, tetapi sebagai seorang suami, pendamping hidup dari wanita yang luar biasa. Di pesawat, ia duduk di kelas bisnis, sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpinya. Ia melihat keluar jendela, menyaksikan kota Riyadh mengecil dari atas awan, dan ia tahu bahwa hidupnya kini sedang menuju babak baru. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, izinkan aku membahagiakan kedua orang tuaku." Dan sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Dirga melihat kedua orang tuanya menunggu di antara kerumunan penjemput. Air mata membasahi pipinya ketika ia memeluk ibunya yang kini tampak lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Ayahnya memeluknya erat, dan keduanya pun menangis dalam diam, penuh syukur dan bangga.
Resepsi pernikahan mereka digelar seminggu kemudian di kampung halaman Dirga. Tenda besar berdiri di halaman rumah orang tuanya yang telah direnovasi total. Undangan datang dari berbagai penjuru, tak hanya tetangga, tapi juga kerabat jauh yang ingin melihat langsung sosok istri Dirga yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Dirga mengenakan beskap Sunda dengan sorban khas, sementara Farida tampil anggun dalam balutan kebaya berwarna emas yang dirancang khusus oleh desainer lokal. Riasannya tidak berlebihan, namun cukup untuk menampilkan keanggunan khas seorang wanita Timur Tengah yang berbaur dalam adat Nusantara. Musik tradisional Sunda mengalun lembut, doa-doa dari para kiai bergema, dan warga desa yang menyaksikan resepsi itu berdecak kagum. Bagi mereka, Dirga bukan lagi hanya anak kampung yang merantau ke negeri Arab. Ia kini pulang membawa kebanggaan, membawa bukti bahwa kejujuran, kerja keras, dan ketulusan bisa membawa seseorang pada takdir yang luar biasa. Resepsi itu bukan hanya perayaan cinta, tetapi juga perayaan harapan. Bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa memiliki cerita indah jika tetap percaya dan berjalan dengan hati yang bersih. Hingga pada suatu pagi yang tenang di beranda rumah, dengan secangkir teh di tangan dan tatapan mata menerawang ke arah pegunungan yang jauh, Farida membuka pembicaraan yang telah lama disimpannya dalam hati. "Sayang, kita harus kembali ke Riyadh," katanya pelan namun tegas. Dirga menoleh dengan mata penuh tanya, namun tidak menunjukkan penolakan. "Beberapa kontrak bisnis besar memerlukan penanganan langsung dariku. Beberapa hal tidak bisa lagi kuwakilkan melalui telepon atau video call. Kehadiran fisik dibutuhkan agar kepercayaan dari para mitra tetap terjaga," jelas Farida sambil menyentuh tangan Dirga dengan lembut. Dirga mengangguk, memahami betul bahwa istrinya bukan hanya wanita penyayang, tapi juga sosok pemimpin yang berdiri kokoh di atas kerja keras dan warisan tanggung jawab dari almarhum suaminya. Ia sadar, menikahi Farida bukan hanya tentang berbagi rumah dan cinta, tetapi juga tentang memikul sebagian dari beban besar kehidupan yang selama ini ditanggung seorang diri oleh wanita itu. Maka mereka pun mulai bersiap. Dalam waktu seminggu, koper-koper telah dikemas, dokumen-dokumen dibereskan, dan keluarga Dirga telah mereka peluk erat sebelum keberangkatan. Meski berat meninggalkan kampung yang telah mereka bantu bangkit, mereka percaya bahwa pergi bukan berarti lupa, dan kembali bukan sekadar rindu. Kepergian itu menjadi bagian dari siklus kehidupan yang lebih luas, lebih kompleks, dan tentu saja penuh dengan amanah baru yang akan mempererat hubungan mereka di jalan yang lebih panjang. Setibanya di Riyadh, segala sesuatu terasa berbeda dari pertama kali Dirga menjejakkan kaki di tanah Arab 12 tahun silam. Kini ia tidak lagi berjalan tergesa membawa nampan pesanan atau menyeka meja restoran di bawah terik siang yang membakar. Ia duduk di balik meja kaca berukir di kantor pusat usaha milik Farida, mengenakan kemeja rapi dan jam tangan pemberian istrinya. Hari-harinya kini diisi dengan rapat strategi, mendampingi Farida dalam diskusi dengan para investor, serta belajar secara intensif soal manajemen ekspor-impor dan distribusi restoran yang tersebar di beberapa kota besar. Di antara jadwal kerja yang padat, Farida tetap menjadi sosok istri penyayang yang tak pernah lalai memberikan pelukan hangat atau sepiring makan siang buatan sendiri di sela jam istirahat. Dirga merasa hidupnya kini memiliki dua pilar yang kuat, cinta dan tanggung jawab. Ia bukan lagi pekerja bayaran, melainkan bagian dari roda penggerak besar yang menyuplai nafkah tak hanya untuk mereka berdua, tapi juga puluhan karyawan yang menggantungkan hidup pada bisnis itu. Setiap malam, mereka berbincang di balkon apartemen yang menghadap Cakrawala Riyadh. Dengan suara lembut, Farida berkata, "Aku ingin ini semua jadi milik kita, bukan hanya milikku. Kamu bukan hanya teman hidupku, tapi juga mitra sejati." Kata-kata itu menancap dalam di benak Dirga. Ia paham, perjalanannya belum selesai. Dari desa kecil di Jawa Barat ke dapur restoran, hingga kursi kepemimpinan bisnis lintas negara, hidupnya terus bergerak menuju arah yang lebih bermakna. Dan kini, ia tak sekadar mengisi hidupnya sendiri, tapi ikut membangun kehidupan orang lain bersama wanita yang bukan hanya memberinya cinta,
tapi juga kepercayaan yang tak tergantikan.